Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara Dialog Suma TV. Dan tamu kita kali ini adalah seorang perempuan muda yang belum lama ini meraih gelar doktor dari Universitas Lampung. Dia adalah Dwi Putri Melati, sarjana hukum, magister hukum. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum di Universitas Sangbumi Ruwajurai. Assalamualaikum Mbak Dwi Putri Melati. Waalaikumsalam Pak. Ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi kita hari ini akan bincang-bincang bagaimana Mbak Dwi Putri Melati sukses beberapa waktu berlalu ya mengikuti ujian terbuka ujian terbuka untuk doktor ya di Universitas Lampung. Bahkan katanya Mbak Dwi ini merupakan peraih gelar doktor pertama di bidang hukum adat, betul ya? Hukum adat ya, betul ya? Ya, Mbak Dwi, dalam disertasi Anda beberapa waktu lalu itu tentang hukum adat Lampung ya. Mengapa Mbak Dwi memilih fokus kepada hukum adat Lampung dalam disertasi itu? Yap, kenapa saya memilih fokus ke hukum adat Lampung? Karena pada dasarnya saya secara akademisi memang fokusnya hukum pidana Pak, gitu kan. Nah, terkait dengan kemarin melakukan penelitian, maka saya konsen terhadap hukum pidana adat Lampung. Nah, di situ berkaitan berbicara melakukan penelitian terkait dengan hukum-hukum pidana yang ada di Lampung. Karena memang kalau kita melihat Indonesia ini merupakan beraneka ragam, berbineka tunggal ika, bermacam-macam tetapi tetap satu gitu ya. Nah, sama halnya Lampung pun memiliki hukum adat seperti daerah-daerah lain, yang mana itu merupakan kearifan lokal yang memang harus kita lestarikan dan kita lestarikan dan kita terus kembangkan demi kelestarian hukum bangsa Indonesia, karena itu merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang mana selama ini memang Indonesia melaksanakan menjalani hukum yang notabene-nya warisan dari Belanda. Seperti itu. Menurut Anda hukum adat seperti khususnya hukum adat Lampung ya, itu bagaimana kedudukannya dengan hukum formal di Indonesia? Hukum adat Lampung ini, hukum adat ya, kalau hukum adat itu kedudukannya di Indonesia sebenarnya notabene-nya ada dua dalam istilah hukum itu, ada wet dan ada reh. Dimana kalau reh itu merupakan hukum, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Kalau wet itu adalah undang-undang ya. Nah, berbicara mengenai hukum ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Indonesia pun begitu, hukum adat itu dikenal dengan hukum tidak tertulis, yang merupakan kebiasaan secara turun-menurun dilakukan di wilayah tertentu, yang merupakan hukum. Kan kita di Lampung ini ada adat pepadun, ada adat sebatin ya. Apakah dua hukum adat itu relevan dengan hukum, bisa kita diakomodir oleh hukum formal di Indonesia? Hukum di Lampung ini memang ada hukum sebatin dan ada juga ada kelompok sebatin dan juga ada kelompok pepadun, seperti itu. Keduanya memiliki hukum kebiasaan, hukum adat. Dan kalau dikatakan relevan atau tidak diakomodir di Indonesia, tentu relevan, karena memang di wilayah-wilayah tertentu hukumnya masih berlaku, gitu. Di wilayah ada Sebambangan, kemudian juga ada juga ada muari, gitu kan. Ketika memang terjadi terjadi permasalahan hukum, terjadi Sebambangan dilakukan oleh orang di luar kelompok itu, dilakukan mewari dan lain-lain, itu kan merupakan kebiasaan hukum yang berlaku di Lampung, dan itu memang sangat kompeten, sangat sesuai jika memang diakomodir pada suatu negara, pada negara Indonesia. Ya, dalam disertasi Anda yang dalam waktu ujian terbuka waktu itu kan mengusulkan agar
hukum pidana itu, hukum pidana adat ya, adat Lampung, itu dimasukkan dalam hukum positif dalam kasus pidana yang terjadi di wilayah Lampung. Begitu kalau nggak salah ya. Mengapa? Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, notabene-nya hukum pidana adat Lampung ini sebenarnya masih ada. Masih ada. Dan memang harus kita lestarikan. Hanya saja banyak ada yang dilaksanakan di satu tempat, ada yang tidak dilaksanakan. Dilaksanakan tidak secara merata. Dengan alasan karena berbedanya dengan daerah-daerah lain seperti Aceh, kemudian juga Papua, Padang, mereka memiliki peraturan daerah yang memayungi hukum adat masing-masing daerah tersebut. Tetapi di Lampung sini belum ada payung hukum terkait dengan hukum pidana adat Lampung gitu. Itulah makanya dianggap perlu ini diakomodir oleh hukum nasional untuk bisa sama dengan daerah-daerah yang lain. Iya, Mbak Dwi, apakah hukum positif formal yang ada sekarang ya itu belum cukup mengakomodir hukum adat, khususnya misalnya hukum adat Lampung gitu? Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pun hakim wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebenarnya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu merupakan hukum kebiasaan, itu juga hukum gitu yang harus dijadikan dasar pertimbangan gitu kan. Tetapi keadaannya saat ini gitu kan, banyak penegak hukum yang menganggap bahwa kita ini lebih ke arah pada hukum positif seperti itu. Jadi lebih berpatokan pada undang-undang. Ya, begitu kan, kepastian hukum. Jadi kan melihatnya seperti itu. Padahal bukan hanya undang-undang hukum kita, tetapi juga ada hukum yang tidak tertulis. Nah ini hukum adat ini tadi, kebiasaan ini tadi. Nah itulah yang menjadi permasalahan di lapangan. Sejauh ini implementasi dari pelaksanaan hukum adat yang diakomodir oleh hukum formal di Indonesia itu sejauh ini sudah seberapa jauh? Di Indonesia? Kalau beberapa daerah memang sudah banyak aturan hukum ya, sudah banyak payung hukum kayak Aceh, Papua, Padang, kemudian juga Bali, itu kan banyak peraturan-peraturan daerah yang sudah mengakomodir adanya hukum adat gitu. Tetapi memang kalau di Lampung ini belum. Itu ketika permasalahannya ketika saya melakukan penelitian, banyak penegak hukum yang menyatakan apakah ada di Lampung. Padahal kenyataannya ada, gitu kan. Tetapi karena memang belum ada payung hukumnya, aturan hukum yang seperti daerah lain gitu kan, ya itu jadi ambigu, ada atau tidak gitu. Padahal sebenarnya ada. Untuk mengimplementasikan itu menurut Anda, khususnya di Lampung ya, bagaimana dan kapan itu kira-kira, bagaimana caranya itu supaya misalnya majelis bisa menjadikan hukum adat menjadi dasar keputusan gitu? Nah itu sebenarnya menjadi PR juga sih bagi kita semua ya, para penegak hukum. Artinya kita harus menggali lagi hukum yang ada di dalam masyarakat. Gitu kan. Selain menggali juga kita harus melakukan sosialisasi dan pemahaman, memberikan pemahaman kepada para penegak hukum. Oh Lampung ini memiliki hukum yang hidup, gitu kan, yang tetap harus kita berdayakan, kita lestarikan seperti daerah-daerah lain. Hukum adat yang mana yang kira-kira bisa diakomodir masuk ke dalam hukum formal? Contohnya seperti kayak kita ada sebambangan, kemudian juga ada perkelahian ya. Kemudian juga bisa tidak menutup kemungkinan juga pembunuhan. Ketika memang itu bisa diselesaikan dan dia bisa mengembalikan kondisi seperti semula, itu tentu akan lebih baik. Karena tujuan dari pemidanaan ini adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi seperti semula. Iya kan, di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Jadi memang sementara ini bahwa walaupun secara itu dimungkinkan bahwa hukum adat menjadi hukum formal ya, menjadi dasar keputusan majelis dalam memutuskan suatu perkara, tetapi memang belum sepenuhnya itu dilaksanakan khususnya di Lampung ya. Selain dari daerah-daerah lain di Indonesia tadi ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan pada waktu yang tidak terlalu lama
hukum adat ini diakomodir, khususnya hukum adat di Lampung diakomodir menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Itu ya, Mbak Dwi ya. Oke, Mbak Dwi, sekarang Anda dipercaya oleh Universitas Sang Bomero Ajurai untuk memimpin kepala program studi Magister Hukum di Universitas Sang Bomero Ajurai. Nah, konsep apa ini yang akan kita siapkan agar Magister Hukum, kan baru dibuka kalau nggak salah ya? Baru dibuka. Baru angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Kebetulan kemarin UTS hari ya? Sabtu. Jadi gimana nih cara kita supaya Magister Hukum di Universitas Sang Bomero Ajurai walaupun dia baru lahir tapi bisa sejajar dengan Magister Hukum yang lain nih? Iya, PR sih ya Pak ya, karena kalau baru lahir itu ibaratnya kayak kita baru mengangkat bayi yang baru lahir gitu ya, bagaimana membinanya gitu kan. Jadi memang kalau mau kita konsepnya ke depan, artinya kita harus banyak sosialisasi, kemudian juga kita juga harus banyak bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, baik itu swasta maupun juga negeri gitu, bagaimana kemajuan Magister Hukum supaya Magister Hukum ini bisa bisa setara dengan universitas-universitas lain gitu kan, Magister Hukum yang lain, dan memiliki kapasitas kemudian juga bisa menghasilkan mahasiswa tentunya yang kompeten, yang ahli di bidangnya gitu kan, di sini dalam arti di bidang hukum gitu. Jadi memang kita juga berupaya agar mahasiswa ini mendapatkan pengajar ilmu-ilmu yang diperoleh dari pengajar yang berkompeten, seperti halnya semuanya pengajarnya doktor dan profesor gitu. Kemudian juga kita tingkatkan mengenai bagaimana kita ikut sertakan mahasiswa ini di dalam tridharma perguruan tinggi, baik itu penelitian dan juga pengajaran, karena itu juga merupakan upaya kita untuk meningkatkan akreditasi gitu ya, dimana ketika kita memang memiliki akreditasi yang baik, tentunya lulusannya juga akan lebih diperhitungkan. Mbak Dwi bisa kasih alasan ke kita kenapa kita harus kuliah atau memilih Magister Hukum Universitas Saburai sebagai pilihan untuk kuliah di S2? Kalau kita memilih, sebenarnya begini, kelebihan dari Universitas Saburai, Magister Hukum, satu pengajarnya memang berkompeten, kemudian juga kita memberikan waktu yang relevan, bisa diikuti mahasiswa-mahasiswa yang notabene-nya merupakan orang-orang yang aktif, orang-orang yang bekerja, seperti itu kan, dengan waktu-waktu yang fleksibel. Kemudian juga kita bisa matchnya dengan antara offline dan online seperti itu, dan juga kita fasilitasnya kita upayakan untuk bisa memberikan fasilitas yang baik untuk mahasiswa. Selain itu juga kita bisa dalam jangka waktu studi ya, masa studinya sekitar kita bisa selesaikan 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan ya. Gitu Pak. Kita akan dalam upaya kita menarik calon mahasiswa pasca sarjana ini ya, tentu kita akan menjalin kerjasama juga dengan pihak-pihak lain. Tentu upaya apa yang sudah dilakukan dalam upaya kita menambah kepercayaan lulusan S1 misalnya untuk bisa kuliah di S2 Universitas Saburai? Ya, kalau mengenai kerjasama, kemarin baru semalam saya juga melakukan konsolidasi juga Pak, dengan PPKHI ya, Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia di Lampung di sini. Baru semalam saya melakukan konsolidasi dengan ketuanya dan juga anggota-anggotanya. Ternyata memang antusiasnya sangat bagus untuk Magister Hukum gitu. Mereka juga sangat apresiasi dan mengatakan iya saya mau kuliah di Universitas Saburai gitu. Kita yakinkan bahwa Magister Hukum Universitas Saburai tidak kalah
lebih baik dengan universitas yang lain ya. Iya, harus terus bersaing, harus. nggak perlu khawatir. Ya, baik Mbak Dwi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Anda sukses dalam memimpin program studi Magister Hukum di Universitas Sangbumi Ruwajurai. Baik, sahabat Semua TV, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sangbumi Ruwajurai, Ibu Dr. Dwi Putri Melati, Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.